Perairan Ancol dan Muara Angke yang termasuk ke dalam wilayah Teluk Jakarta tercemar parasetamol dengan konsentrasi tinggi. Lalu bagaimana dampak pencemaran ini terhadap kegiatan nelayan di sini? Masihkah mereka merasa aman atau justru terancam? Saya Lesi Ismola, inilah Beranda Sultan. Biasanya kalau di daerah Teluk Jakarta ini biasa dapat apa, Pak? Ya, semacam ikan itu ya ada kembung. Ya terserah di lautnya adanya apa saya bisa ngambil gitu. Oh, tapi Pak tahu nggak Pak yang informasi laut Teluk Jakarta itu tercemar logam, terakhir tercemar parasetamol katanya daerah Teluk Jakarta. Tahu nggak Pak? Kurang tahu. Tapi nggak berpengaruh sama penghasilan Pak? Enggak. Misalnya kualitas kerang, tapi suka ada Enggak, Pak? kerang ya saya nggak nyari kerang, itu paling ya kembung, semacam tembang, tongkol, gitu doang. Oh, kalau nelayan kerang itu beda lagi? Beda lagi, kalau kerang itu orangnya silem itu berenang di laut, kan itu ada ternakan, itu baru jebur gitu. Kalau kerang, kalau saya kan pakai jaring, muter, nah itu kan langsung pakai mesin itu tenaga garjan, kita tinggal gini doang, ngikutin dia. Jadi pemirsa, kalau misalkan Anda mengetahui bahwa kerang hijau sendiri memiliki kemampuan untuk membersihkan air di sekitarnya, pun kalau misalkan Anda melihat informasi yang beredar di masyarakat bahwa air laut Teluk Jakarta sendiri sudah tercemar oleh berbagai macam, salah satunya logam, dan juga yang terbaru adalah kandungan parasetamol dengan konsentrasi tinggi. Nah, kalau Anda perhatikan di kerang hijau sendiri, kalau misalkan lautnya sudah tercemar ataupun sudah kotor, dia seperti ada kerang-kerang yang nempel yang lainnya, dan juga banyaknya kotoran yang terdapat dalam daging kerang hijau sendiri. Nah, seperti ini. Susah nyari kerang tuh kalau ada limbah tuh, kerang mati semua tuh, baru tuh orang-orang kita, orang nelayan tuh udah kelapakan udah kalau udah keluar limbah. Paling parah daerah mana Pak limbahnya itu? Enggak pasti Bu, yang kebanyakan di sini yang banyak industri, yang banyak PT tuh pasti keluarin limbah aja pasti tuh. Jadi daerah pesisir sini udah pasti udah Pak gitu ya? ada Bu, tergantung angin arus. Kalau limbah dari sono, arusnya dari sono ya ke sini Bu, kena juga di sini terang. Oh gitu. Kalau nyari kerang nyelam kan Pak ya? Nyelam di air. Paling dalam berapa meter Pak? Kisaran berapa meter ke ini? Paling ukuran 12 meter lah. 12 meter? 12 meter itu Pak, ke tanah. Kerangnya enggak sampai ke tanah, enggak. Pertengahan tuh udah ada kerang. Kalau ke tanah kerang mati Bu. Kalau kerang hijau ya kerang hijau, kalau kerang lainnya hidup. Oh, dia tuh nempel-nempel gitu kan? Nempel di bambu, di tali pada nempel semua. Pernah nggak Pak kayak ngerasa susahnya nyari kerang, luntang-lantung di laut berapa hari gitu sampai yang? Enggak pernah. Kalau itu mah kalau mesin mogok tuh baru. Gitu. Mesinnya udah nggak jalan tuh. Ya kita manggil orang temen. Kalau kerang mah usaha kerang mah Bu, nyari kerang mah pagi berangkat, siang udah ada di rumah udah. Jadi lebih menjanjikan nelayan kerang apa nelayan ikan Pak? Nelayan kerang kalau saya. Oh, nelayan kerang. Kalau saya. Selain kerang hijau nggak ada yang lain Pak? Kerang apa gitu? Banyak sih, banyak jenis kerang itu banyak. Banyak. Cuman saya ngambilnya kerang-kerang hijau aja. Banyak jenis kerang tuh banyak enggak gitu. Ada kerang darah, kerang mencos, kerang bambu. Beda lagi cara pengambilan? Beda lagi pengambilan, beda lagi. Beda lagi. Biasanya diolah dari sini tuh bentuknya udah kerang atau cuman isinya doang yang dijual? Isinya aja. Itu bentuknya begitu, udah direbus, ada yang pas, nah baru dijual dagingnya tuh. Dijual lagi tuh nanti hitungannya per kilo? Per kilo. Berapa dari sini? Per kilo. Ini harga kerang sekarang lagi 18.000. Tapi kalau di lelangnya dianya dijual mahal. Gitu. Ya kita kan punya bakul, punya pengepul lah.
tahun ini. Tapi setidaknya peningkatan hasil mah ada lah Pak ya gitu. Ada, tapi kan nggak kayak dulu. Kenapa itu? Ya waktu belum ada reklamasi kan banyak kerang, banyak dan jadi airnya bagus. Oh ya, reklamasi ya, memang ada masalah waktu itu reklamasi. Berarti perbandingannya Bapak 20 tahun yang lalu sama sekarang apa yang lebih signifikan Pak dulu airnya Pak? Masih mending yang dulu. Kenapa tuh Pak? Yang dulu kan airnya kan banyak air yang bagus, ikan di pinggirnya banyak, kerang pertumbuhan bagus. Sekarang kerang tuh pertumbuhannya jelek, air merah. Dikenal itu sih banyak limbah, karena banyak tete. Bedanya kerang bagus sama kerang yang sekarang udah tercemar banyak limbah itu apa Pak di kerang hijau itu Pak? Jadi kerang itu kalau airnya merah, Heeh. itu dagingnya kurus. Kurus. Jadi nggak bagus. Kalau airnya hijau kayak gini, itu daging tuh langsung gemuk. Perkembangan air sama itu beda. Kalau kerang hijau di atasnya tuh kadang ada kayak karang-karangnya kecil-kecil gitu loh Pak. Itu Iya. bagus atau enggak sih sebenarnya? Ya kalau kerangnya campur kotor sih ya jelek. Kalau kerangnya bagus ya bersih. Kayak kerang hijau. Tapi kan dulu Bapak tahu lah yang katanya Teluk Jakarta terkontaminasi logam. Terus yang terbaru nih Pak yang lagi rame di itu yang wartawan kan Teluk Jakarta Iya. terkontaminasi paracetamol adanya gitu. Bapak tahu nggak Pak? Itu sih belum dengar sih. Belum dengar. Tapi nggak ngaruh ke Bapak itu Pak? Ke ikan ke kerang-kerang itu nggak ngaruh ke Bapak? Banyak tuh yang sering ada yang ngobrol-ngobrol sama kita tahu itu di laut itu banyak. Itunya di Pakalil. Sering datangnya ke Pakalil. Pakali, Pakalil, Pakalil. Dia apa? dia kan anggota rombongan Kiara. Kalau ada demo apa tuh, dia yang Biasanya ngedemoin apa sih Pak? Nelayan-nelayan? itu masalah reklamasi, masalah perkembangan dermaga, ada limbah, cuma itu aja. Sampai sekarang limbah masih belum diopretin sama Pemprov. Tahu ya kan belum dengar sih ya. Kemarin sih ada yang kontrol airnya merah soalnya. Tapi ada yang kepolisian ngontrol di tengah, ambil sampelnya tuh air. Ada apa dokterannya apa tuh